kata dokter rasa paling sakit yang dialami oleh laki-laki itu paling kalau patah tulang. Tapi kalau seorang bunda, rasanya yang paling sakit adalah melahirkan. Pernah nanya ke orang medis seberapa sakit sih melahirkan? Ini menurut beliau ya, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Ya. Karena kalau sudah bicara ke orang tua apa, itu pintu surga yang paling tengah. Kalau kita bilang istilahnya pengen masuk surga, cara paling gampangnya apa kok? Tanya, punya orang tua nggak? Punya. Itu pintu yang paling gampang. Seorang sahabat, ya Rasulullah, aku pengen ikut berperang, saya siap mati di medan perang ya Allah. Kamu punya orang tua nggak yang masih perlu pertolonganmu di rumah? Punya, wahai Rasulullah. Pulanglah, itu adalah jihadmu. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah berkata, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina 3 kali. Siapa wahai Rasulullah? Kata para sahabat, dia yang mendapati orang tuanya berada dalam kepengurusannya, tapi anak ini gagal masuk surga. Pertama, untuk paling gampang untuk bikin nangis sudah langsung ingat orang tua. Ingat mami, ingat papi. Ya, ngebayangin betapa diri ini masih sebetapa buruknya jadi anak. Ya. Sekarang mungkin diizinkan oleh Allah udah sama-sama dalam kebaikan, tapi na'udzubillah betapa kalau ternyata lagi malas nih untuk ngajak orang-orang yang kita sayangi untuk beramal solih, langsung teringat, ya Allah, di hari itu ya Allah, ketika mungkin diri ini berteriak, ya Allah selamatkan keluargaku ya Allah, jangan kau biarkan kami terpisah ya Allah. Tapi di saat itu kita melihat, naudzubillah, ada saudara kita, orang tua kita, atau siapapun yang mungkin di dunia malas kita nasihatin untuk sholat, untuk amal solih. Terus Allah melihat, kita melihat dia sedang mendapat pengadilan dari Allah. Begitu perih, begitu sedih hati kita. Kita bilang, ya Allah jangan, ya Allah dia ayahku, ya Allah jangan kau hukum dia ya Allah. Lalu tiba-tiba Allah berkata, memang siapa kamu? Kamu punya amalan apa sehingga ngerasa kamu layak untuk nyelamatin orang lain? Tapi ya Allah, enggak. Diri ini punya amalan apa untuk bisa nyelamatin orang lain? Enggak ada. Karena itu demi Allah jangan capek ngingetin orang-orang yang kita sayang untuk sholat, untuk beramal soleh, untuk berhijab. Karena akan ada hari di mana amalan kita aja bahkan belum tentu cukup nyelamatin kita. Apalagi nyelamatin orang-orang yang kita sayang. Jangan pernah capek. Terus berdakwah, terus istiqomah. Kita ngaji nggak cuma buat supaya hati kita jadi tenang. Ayo jadi manfaat. Kalau Allah mau, bisa kita yang masih maksiat dan orang lain yang jadi taat di keluarga kita. Kalau Allah pilih yang kita yang mau taat, mau ngaji, jadi ketua majelis taklim, jadi ustadz, jadi apapun, bukan berarti kita udah lebih mulia di sisi Allah. Allah cuma titipin amanah untuk supaya kita harus jadi kebaikan bagi orang. Maka jangan pernah capek apapun ucapan mereka, apapun mereka menolak, ngerasa kita bawel, selalu ngasih tahu, selalu nasihatin. Jangan pernah capek terus. Karena demi Allah kita pasti akan berharap ingin berkumpul dengan mereka. Apalah yang kita punya, amalan kita. Nyelamatin diri sendiri aja belum sanggup, apalagi nyelamatin orang-orang yang kita sayang. Sempurnakan terus, selagi masih ada, sempurnakan taat kepada orang tua. Kerja sesibuk apapun orang tua perintah, batalin semua, berangkat nemuin orang tua.